Halo guys, perkenalkan nama saya Lukas Duspinus. Saya di sini merupakan CEO di perusahaan sendiri. Saya di sini ingin mendaftarkan perusahaan saya ke GoPublic. Dan di sini saya juga akan membahas satu persatu langkah atau cara bagaimana kita bisa membuat perusahaan kita masuk ke GoPublic. Oke guys, di sini pasti kalian itu bertanya-tanya, apa sih GoPublic? Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu GoPublic. GoPublic atau yang sering disebut juga penawaran umum merupakan kegiatan penawaran saham yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat atau publik. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik atau terbuka. Setelah kalian mengetahui apa itu GoPublic, pasti kalian juga bertanya-tanya, apa sih manfaat dari GoPublic? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari GoPublic. Yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru. Faktor yang sering terjadi di perusahaan adalah masalah pendanaan. Jika menjadi perusahaan publik, kendala pendanaan tersebut akan lebih mudah diselesaikan karena kita di sini bisa memperoleh dana melalui penjualan saham kepada publik. Ya, semacam kita memberi orang lain kesempatan untuk berinvestasi kepada perusahaan kita. Jadi, nanti kita memperoleh dana dari mereka. Yang kedua, memberikan kompetitif advance untuk pengembangan usaha. Dengan menjadikan perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak keunggulan kompetitif pengembangan usaha di masa yang akan datang. Contohnya tuh, perusahaan berkesempatan untuk mengajak partner bisnisnya menjadi pemegang saham. Yang ketiga, melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Akuisisi atau merger ini salah satu cara yang cukup banyak diminati ya teman-teman, karena cara ini bisa mempercepat perkembangan usaha dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, peningkatan kemampuan going concern. Kemampuan going concern dalam sebuah perusahaan merupakan kemampuan untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang bisa mengakibatkan perusahaan itu bangkrut. Kemampuan ini harus kita tingkatkan ya guys, karena dengan kita terus meningkatkan kemampuan ini, perusahaan kita terus bisa bertahan dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan dan akan menuju suatu kesuksesan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Dengan perusahaan kita masuk ke GoPublic, perusahaan kita tuh akan mendapatkan perhatian dari media ya guys. Ini merupakan salah satu manfaat yang menurut saya tuh paling bagus manfaatnya, karena sangat bermanfaat kalau kita masuk ke GoPublic. Yang keenam, meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, setiap memperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan, kita mempunyai dampaknya harga saham di bursa itu meningkat. Tapi sebelum kita masuk ke prosesnya, tentu pasti ada syarat-syarat untuk menjadi perusahaan GoPublic. Syarat yang pertama, memiliki struktur yang jelas. Maksudnya tuh perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan orang-orang yang berkompeten di bidang proses GoPublic. Hal ini karena nanti pada saat perusahaan kita GoPublic, kita memerlukan orang-orang tersebut guys. Yang kedua, perusahaan harus sudah laba. Maksud dari perusahaan harus sudah laba yaitu perusahaan harus mempunyai
keuntungannya sendiri ya guys, karena memiliki laba merupakan salah satu syarat penting bagi perusahaan yang ingin go public. Dan keuntungan atau laba ini diperoleh minimal 2 tahun terakhir ya guys. Yang ketiga, memiliki aset nyata. Maksudnya tuh setiap perusahaan yang ingin go public tuh harus memiliki aset yang nyata. Dan aset yang nyata ini merupakan pengurangan dari kewajiban pajak. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan proses yang harus dilalui perusahaan untuk go public. Jadi ada beberapa syarat atau proses yang harus dilalui. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap yang paling awal, perusahaan harus melaksanakan rapat umum pemegang saham atau yang disingkat RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka go public. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya perusahaan menunjukkan penjaminan pelaksanaan emisi serta lembaga lain untuk membantu proses go public. Tahap kedua yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait atau OJK. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Tahap ini merupakan tahap utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat atau IPO. IPO itu biasa disebut go public. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Perlu diingat ya guys, bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam membeli saham perusahaan yang akan go public. Yang keempat, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. Oke guys, ini merupakan pembahasan terakhir ya guys. Di pembahasan terakhir ini saya akan membahas konsekuensi perusahaan go public. Yang pertama, perusahaan go public memiliki kewajiban keterbukaan informasi. Yang kedua, perusahaan go public memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal. Yang ketiga, perusahaan go public memiliki kewajiban mengubah gaya manajemen perusahaan dari gaya informal menjadi gaya formal. Yang keempat, perusahaan go public memiliki kewajiban membayar dividen tiap tahunnya kepada pemegang saham. Yang kelima, perusahaan go public memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pertumbuhan perusahaan ke arah yang positif. Semoga video ini bisa bermanfaat ya guys bagi kalian yang menontonnya. Oke guys, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang bagus, mohon dimaafkan. Thank you. Jangan lupa like and subscribe ya guys.